Halo Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Rehan Gautama Putra dengan NPM 2241074. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, di mana komunikasi pemasaran terintegrasi atau EMC menjadi pendekatan penting bagi Business Coffee Batam untuk membangun citra merek mereka dan meningkatkan visibilitas di pasar. Nah, kafe terletak di Mega Legenda dengan posisi yang strategis tersebut berdiri sejak Januari tahun 2023 nih. Mereka menawarkan berbagai pilihan kopi dan makanan maupun lokal maupun internasional nih. Mereka juga menyediakan makanan dalam suasana yang nyaman, berupaya menarik kalangan muda. Itu menjadi poin utama mereka karena mereka menyediakan kopi-kopi bagi para anak muda yang ingin nongkrong nih. Namun, Business Coffee tersebut menghadapi beberapa tantangan seperti kekurangan karyawan yang nggak kompetitif, karyawan yang nggak patut pada aturan dan tanggung jawab. Nah, kekurangan karyawan juga mengganggu beberapa operasional dari kualitas maupun layanan mereka, serta masalah disiplin yang ada di antara karyawan-karyawan tersebut. Mereka juga mendapatkan beberapa permasalahan seperti kurangnya promosi. Mereka juga mengurangi adanya promosi dalam media sosial. Hal itu sangat mengurangi adanya datanya customer. Nah, promosi yang kurang efektif ini juga menghambat upaya membangun citra positif, membuat kafe ini sulit bersaing dengan pesaing yang lebih aktif. Nah, penerapan manajemen EMC dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap merek dan loyalitas pelanggan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana penerapan EMC ini mengevaluasi efektivitas serta membangun citra untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam business coffee tersebut. Nah, implementasinya inilah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan komunikasi pemasaran di industri kopi. Seperti itu. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Niki Everson Ang dengan NPM 2241089. Sekarang saya akan membahas bab 2. A. Manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah proses strategis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi dalam organisasi. Menurut Michel Kaye, ini melibatkan pengelolaan informasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan interaksi yang efektif antar individu dan kelompok. Manajemen komunikasi penting untuk membangun citra dan reputasi organisasi, serta mengatasi konflik internal terhadap dua jenis komunikasi utama, seperti verbal dan non-verbal. Pemahaman kedua jenis ini esensial untuk interaksi yang produktif dalam organisasi. Selanjutnya, B. Pemasaran terintegrasi. Pemasaran terintegrasi adalah pendekatan strategi yang mengkoordinasikan semua aspek pemasaran untuk menciptakan pesan konsisten di berbagai saluran komunikasi. Ini mencakup elemen seperti periklanan, promosi, hubungan masyarakat, dan media sosial. Manfaatnya termasuk peningkatan kesadaran merek atau brand awareness, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Tanpa pemasaran terintegrasi, perusahaan dapat mengalami kebingungan pesan yang merusak citra merek dan kehilangan peluang pasar. C. Media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan interaksi dan berbagai konten secara online melalui aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Ini berfungsi sebagai alat untuk membangun jaringan dan memungkinkan penggunaan menciptakan serta mengkonsumsi informasi dalam berbagai platform. Manfaat media sosial termasuk promosi produk dengan biaya rendah, interaksi dekat antar bisnis dan pelanggan, serta peningkatan brand awareness. Karakteristik utama media sosial adalah interaktivitas, keterbukaan, kecepatan penyebaran informasi, dan kecenderungan visual yang membuatnya efektif dalam menyampaikan pesan yang membangun hubungan bagi masyarakat. Oke, di sini saya Raymond dengan NPM Raymond Gautama Putra dengan NPM 2241092. Saya menjelaskan di bagian D yaitu konsep komunikasi pemasaran terintegrasi. Oke, Integrated Marketing Communication atau EMC adalah pendekatan strategis yang mengintegrasikan berbagai alat dan saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada audiens target. Nah, ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak komunikasi pemasaran melalui koordinasi yang efektif antara elemen komunikasi. Oke, komponen utama EMC yaitu pertama periklanan, seperti penyampaian pesan melalui media massa. Kemudian promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian, kemudian hubungan masyarakat, membangun citra positif perusahaan, kemudian pemasaran langsung seperti komunikasi langsung dengan konsumen. Nah, ada juga pemerasan digital seperti penggunaan platform digital untuk menjangkau audiens. Oke, penjualan personal itu seperti interaksi langsung antara penjual dan konsumen, kemudian sponsorship dan event marketing itu seperti keterlibatan merek dalam acara untuk meningkatkan kesadaran. Nah, ada juga karakteristik EMC seperti konsisten pesan, seperti pesan yang seragam untuk memperkuat citra merek,
Kemudian sinergi, kombinasi elemen menciptakan efek lebih besar. Orientasi pelanggan, fokus pada kebutuhan pelanggan. Penggunaan multi channel, seperti memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Nah, ada juga manfaat EMC seperti efisiensi biaya, itu untuk mengurangi duplikasi usaha komunikasi. Kemudian citra merek konsisten untuk memperkuat citra merek di mata konsumen. Kemudian hubungan pelanggan lebih baik seperti membangun hubungan kuat dengan konsumen. Nah, ada juga meningkatkan kesadaran merek seperti memberi exposure merek lebih besar. Kemudian proses implementasi EMC, analisis situasi, memahami pasar dan audiens, kemudian identifikasi tujuan seperti menetapkan tujuan pemasaran, kemudian pengembangan strategi seperti memilih saluran dan pesan yang efektif, maaf, kemudian eksekusi dan integrasi seperti implementasi terpadu di semua saluran. Ada juga evaluasi seperti mengukur hasil kampanye untuk penyesuaian. Kemudian EMC berperan penting dalam membangun citra positif merek dengan menyampaikan pesan yang konsisten, membantu perusahaan menciptakan hubungan lebih kuat dengan audiens. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang bagian E juga, seperti yaitu proses komunikasi. Itu adalah model proses komunikasi adalah model yang menjelaskan cara pesan disampaikan, diterima dan dipahami antara individu atau entitas. Kemudian elemen proses komunikasi seperti pengirim atau sender, individu atau organisasi yang mengirim pesan, kemudian pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan, kemudian pengodean seperti mengubah ide menjadi simbol atau bentuk yang dapat dipahami. Kemudian saluran atau channel, itu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian penerima atau receiver seperti target komunikasi yang menafsirkan pesan. Kemudian pengodean ulang seperti interpretasi penerima terhadap pesan yang diterima. Kemudian umpan balik itu seperti respon penerima terhadap pesan. Kemudian konteks di mana lingkungan komunikasi berlangsung. Dan terakhir itu gangguan, yaitu faktor yang mengganggu proses komunikasi. Nah, proses ini memastikan komunikasi berjalan efektif dengan memperhatikan semua elemen yang saling berkaitan. Terima kasih. Terdapat analisis mengenai komunikasi. Yang pertama ada konsep komunikasi pemasaran terintegrasi atau EMC. Backstart Coffee Batam perlu mengintegrasikan elemen komunikasi pemasaran untuk membangun citra merek yang konsisten. EMC menyelaraskan pesan di berbagai platform seperti media sosial dan event marketing untuk menciptakan pengalaman merek yang kohesif. Penerapan EMC itu juga meliputi penggunaan media digital, penyelenggaraan event lokal, dan program loyalitas untuk pelanggan tetap. Nah, yang kedua ada proses komunikasi dalam komunikasi pemasaran. Backstage Coffee bertindak sebagai pengirim pesan yang harus menyampaikan informasi yang menarik kepada konsumen atau target mereka. Proses ini melibatkan penyajian pesan ke dalam format yang menarik dan menggunakan saluran komunikasi seperti media sosial. Interaksi konsumen juga menjadi umpan balik penting untuk mengukur efektivitas komunikasi. Yang ketiga, ada merancang dan menggagarkan campuran komunikasi pemasaran. Nah, Backstage Coffee itu harus merancang strategi komunikasi sesuai dengan anggaran yang ada, dengan fokus pada media digital untuk menjangkau konsumen mereka. Nah, prioritaskan anggaran mencakup itu 50% untuk media sosial, 30% untuk event lokal, dan 20% untuk promosi langsung, sambil mengukur ROI dari setiap saluran. Nah, yang keempat ada pertimbangan dalam pengembangan kampanye komunikasi pemasaran. Nah, dalam kampanye ini harus memperhatikan target konsumen. Pesan utama mungkin tentang kualitas kopi dan suasananya yang nyaman, serta media pilihan seperti Instagram dan Google Maps. Konsistensi pesan dan pengukuran keberhasilan kampanye sangat penting untuk menarik perhatian target atau konsumen kita. Nah, yang kelima ada regulasi komunikasi pemasaran. Backstage Coffee juga itu harus mematuhi regulasi pemasaran di Indonesia, termasuk kejujuran dalam iklan dan etika pemasaran. Pengelolaan ulasan online yang transparan juga penting untuk membangun reputasi dan menghindari resiko hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nama saya Yati, NPM 2241259. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu bab 5 dari kesimpulannya. Dengan mengadopsi teori-teori yang relevan, Backstage Coffee Batam dapat mengintegrasikan komunikasi pemasaran mereka untuk menciptakan pengalaman yang merek konsisten. Yang kedua, memanfaatkan proses komunikasi untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga itu merancang strategi komunikasi dengan anggaran yang terarah. Yang keempat, mengembangkan kampanye yang relevan dengan audiens target dan mencerminkan identitas merek. Yang kelima itu mematuhi regulasi untuk membangun citra yang kredibel dan tangguh. Implementasi strategi yang selaras dengan teori ini memungkinkan Backstage Cafe untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik lebih banyak pelanggan, dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di Batam. Terima kasih.